Saya persilakan Pak Engkus. Ini, Pak Engkus masih ada di sini, Pak Engkus? Masih, masih. Oh, masih, ya. Ya, ya. Tapi Ya, catatan Pak Engkus, tidak boleh ya. tiduran ya. Nggak boleh apa? Sambil tiduran. Oh, itu kan kebiasaannya Pak Oto itu. Baik, baik. Silakan Pak Agus. Monggo. Baik, Rayu semuanya. Nah, Rayu. Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan tadi ya, baik dari Teh Dewi Ganti maupun Mas Sukirman dan Mas Ancu. Salam untuk semuanya. Jadi kalau ditanya soal misalnya agama tadi ya, yang pertama soal Bapak Mei dengan Pangeran Madrais gitu ya. Ya. Itu memang di Sunda ini sebetulnya hanya kalau di Jawa kan penggali-penggali ajaran itu kan banyak. Kalau di Sunda itu cuma ada 2 orang penggali ajaran itu, yaitu Bapak Mei Kartawinata dan Pangeran Madrais. Itu 2 tokoh yang menggali kembali ajaran agama Sunda gitu ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Teh Dewi tadi, jadi ini bukan agama baru, memang agama lama. Bahkan kalau ditelusuri dari jejaknya, dari situs-situs yang ada, ini kan ya kalau kita mengacu pada Gunung Padang saja, itu kan situs Gunung Padang itu bukti dari simbol keagamaan, dan itu juga tempat melakukan kegiatan keagamaan. Dan itu kan usianya kalau dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, itu kan ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan yang tertua itu dari hasil kajian karbon itu sampai 28.000 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian kalau yang lebih muda lagi, misalnya itu yang di situs yang ada di dekat tempat tinggalnya Teh Dewi, itu di mana situ Cipari, Kang. Oh, Citarik ya, di Cipari. Itu juga ada simbol-simbol keagamaan di situ. Dan itu usianya menurut para peneliti antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, itu kan jauh sebelum Hindu masuk. Berarti memang leluhur kita sudah beragama dan sudah menjalankan perilaku agama secara bijak. Dan pola budaya dari masyarakat leluhur kita itu kan juga dipengaruhi alam ya. Alam yang indah, yang permai, yang subur itu menimbulkan karakternya yang damai gitu. Dan kalau dalam istilah itu ada istilah perennialisme gitu. Jadi menganggap selain di dalam diri keyakinan yang dianutnya masih ada kebenaran lain, sehingga begitu agama-agama luar masuk diterima dengan baik, yang nilai-nilai yang sesuai diserap dengan baik, kemudian yang bertentangan berusaha diharmonikan. Itulah yang akibatnya menimbulkan seperti dalam teori antropologi sinkretisme lah, ada inkulturasi lah gitu ya. Jadi ada percampuran-percampuran. Namun ya itu kemudian masuk penjajah, ya itu yang kemudian dibelokkan. Seolah-olah leluhur kita ini masih beragama sangat sederhana. Dikatakan animis, jadi hanya menyembah roh nenek moyang, hanya menyembah bendaan dinamis gitu, karena itu yang sangat sederhana, padahal kan nggak seperti itu. Nah, itu karena kemudian agama-agama yang dari luar itu mendominasi dan menguasai, akhirnya nilai-nilai agama asli leluhur kita tersingkirkan, terpendam. Kalaupun ada yang bertahan, dia sembunyi-sembunyi, mereka bersembunyi leluhur kita tuh. Makanya masuklah ke wilayah-wilayah terpencil karena terdesak. Kita lihat di sejarah misalnya di Sunda, kan Galuh dihancurkan oleh Cirebon dan Demak. Kemudian Saunggala itu di Kuningan juga dihancurkan oleh Cirebon dan Demak. Pajajaran juga oleh Demak dan Cirebon juga di Kesultanan Banten. Dan itu penyerangan atau
ininya dilakukan secara pembumi hangusan, dihabiskan. Nah, sehingga yang ingin bertahan ya kemudian masuk mengungsi ke daerah-daerah terdam yang susah dijangkau gitu ya. Itulah yang kemudian muncul misalnya di Baduy. Gitu ya. Di Baduy memang sebelumnya itu juga ada komunitas di situ, tapi sebagian juga menampung yang pelarian-pelarian dari Pajajaran. Itulah yang kemudian menjadi kampung-kampung adat di daerah Jawa Barat Selatan itu banyak kampung-kampung adat yang berasal dari pelarian Pajajaran yang ingin mempertahankan ajarannya. Nah, kemudian masa berlanjut, kemudian masuk di zaman Republik, kan upaya-upaya misionaris baik Islam maupun Kristen berjalan. Gitu. Nah, sehingga yang sekarang yang kalau dilihat di kampung-kampung adat yang ada di Sunda, itu jadi kadang membingungkan dari sisi identitas dia beragama, gitu, Islam misalnya. Namun dari tata cara ritualnya itu masih mempertahankan yang asli. Makanya itulah kemudian tadi menurut Mas Ancu, kemudian ini dianggap itu budaya, status keagamaannya ya agama yang luar gitu ya. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah kemudian soal kita akhirnya pada kemudian timbul upaya-upaya penggalian kembali nilai-nilai ajaran leluhur kan setelah ya diawali sebetulnya pada waktu zaman revolusi sebetulnya kalau dilihat dari banyak berkembangnya paguyuban kepercayaan kan di masa revolusi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan sehingga butuh kekuatan-kekuatan untuk melawan penjajahan yang dilawan dengan kekuatan spiritual kan gitu. Nah dari situ sebetulnya mulai penggalian-penggalian makanya setelah kemerdekaan kan tahun 50-an itu berkembang pesat itu paguyuban kepercayaan yang menggali ajaran-ajaran leluhur bahkan sampai ke bukan hanya di Jawa di seluruh Nusantara kan bangkit itu. Nah, namun tadi teori praktek politisasi agama yang dilakukan oleh pemerintah melanjutkan politisasi yang dilakukan oleh penjajahan Belanda mendiskreditkan dan memarginalkan agama-agama leluhur. Gitu. Nah kemudian soal tadi istilah agama gitu ya, tadi Mas Hastu kan bilang abad ke-19-an ya. Nah kalau dilihat dari naskah-naskah kuno sebetulnya muncul itu di dalam naskah kuno, misalnya di dalam naskah Siksa Kandang Karesian. Di situ dikatakan kalau ingin mengetahui agama dan parigama, maka acara tunduk pada adigama. Adigama tunduk pada guru gama. Guru gama tunduk pada tuhagama. Tuhagama tunduk pada satmata. Satmata tunduk pada surat loka. Dan surat loka tunduk pada nirawera. Nah, itu kan frase agama atau yang ininya pakai gama gitu kan. Itu kan sudah ada di naskah kuno kita. Dan pengertian gama di luar itu misalnya ada di Amanat Galunggung. Ya, Amanat Galunggung itu menuliskan soal ajaran dari Dharma Siksa yang hidup di abad ke-12. Gitu ya. Dia juga menyatakan gitu, ya ada istilah jaga rampes na agama, terus menceritakan lihat agama ning pare, kemudian ada istilah rea agama, gitu, bakal rea agama. Gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa istilah agama itu memang sudah lama ada di kita. Dan itu juga digunakan untuk yang tadi benar, itu lebih luas. Kayak agama Ningpare itu kan artinya agamanya padi. Jadi bukan hanya manusia yang punya agama. Nah sehingga kalau dilihat di misalnya di kamus, A itu dari H itu hana itu ada. Nah ada itu juga bisa diartikan Tuhan yang ada gitu ya. Terus kemudian lihat gama apa artinya gama? Gama itu patokan. Jadi itu patokan yang ada atau ada patokan, ada patokan Tuhan. Jadi arti agama itu patokan Tuhan sebetulnya. Makanya disebut wah selain manusia ada juga padi. Jadi agama Ningpare jadi agamanya padi. Ketika muncul bunganya katanya mengarah ke atas, kemudian makin berisi makin menunduk. Nah, itu menurut cerita di Sang Hyang Kandang Karesian seperti itu. Di Amanat Galunggung.
seperti itu, menjelaskan bahwa manusia itu coba belajar sama padi, katanya gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kata atau frase agama adalah sudah jadi milik kita sebetulnya, milik leluhur kita. Hanya kemudian tadi karena politisasi agama lah kita yang akhirnya tersingkirkan gitu ya. Nah, sehingga ya kalau dilihat dari apa namanya upaya seperti yang kami lakukan gitu, yang kita lakukan lah di kalangan penghayat juga sebetulnya kita sudah berusaha juga untuk mengatakan kami juga agama sebetulnya. Nah, itu kan berhasil pada waktu keputusan MK itu. Namun kan di kalangan penghayat sendiri juga kan karena akibat proses marginalisasi, diskriminasi yang bertahun-tahun dan bergenerasi, sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk menganggap bahwa keyakinan kita itu agama sebetulnya. Tidak beda dengan yang 6 agama itu. Nah, tapi akhirnya kita jadi tidak percaya diri, akhirnya yuk ya udahlah kita itu bukan agama, kita budaya saja. Dan akhirnya karena diwajibkan untuk jadi apa harus mengakui salah satu, ya akhirnya mencantumkan agama seperti apa yang tadi terjadi di Hindu Keharingan, ada di Hindu Toraja, bahkan sekarang kan ada saya lihat teman-teman dari Hindu ini berupaya untuk meraih semuanya untuk dalam payung Hindu gitu kan. Ada Hindu Toraja, Hindu Karo, ada Hindu di Aluk Tadolo, ada bahkan waktu saya kemarin ke Pulau Buru, teman-teman juga masuk di situ, ada agama adat Buru di situ juga dihindukan gitu, jadi masuk di dalam Hindu. Jadi seperti itu yang terjadi karena politis tadi. Tidak ngaku salah satu agama dianggap ini tidak beragama, dianggap ini tidak bertuhan. Dan itu dampaknya adalah diskriminasi oleh negara dan itu terjadi di masa Orde Baru. Nah itu saya kira jadi kalau dari sisi apa namanya pengistilahan gitu. Jadi agama dan kepercayaan itu sama aja itu juga gitu. Tidak ada karena sampai sekarang pun negara tidak mampu untuk mendefinisikan apa itu agama. Kalaupun disebut dulu pernah Menteri Agama mengajukan itu harus ada buku kitab suci, harus ada rasulnya atau nabinya. Nah, itu kan tidak ditolak mentah-mentah sama teman-teman dulu waktu itu, yang tahun 1952 itu kalau nggak salah. Pak Anggus, Kang Ya. Anggus, mohon maaf ini mengingat Yap. waktu ini saya harus berbagi dengan waktu dengan yang lain pada Oke. saudara-saudara yang lain, Pak Anggus. Ini Baik. kita Baik ya. ini Baik, jadi intinya itu aja. Jadi saya kira bahwa agama leluhur itu tidak lebih rendah dari agama-agama yang datang dari luar. Bahkan kita bisa menganggap, bisa mempercaya diri bahwa kita lebih bijak karena kita terhadap alam, hubungan terhadap sesama hidup dengan hewan, dengan pepohonan, dengan tumbuh-tumbuhan, segala macam tumbuhan. Kita punya perilaku, punya norma, punya etika, punya tata krama juga terhadap alam. Jadi kita lebih bijak kalau kita lebih mendalami itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Rahayu. Kalau saya lebih cenderung kita tidak perlu untuk mengatakan bahwa kita lebih bijak, kita lebih benar dan sebagainya. Enggak, itu untuk intern saja. Ya. Intern maksudnya supaya kita punya percaya diri aja. Baik, terima kasih Pak. Karena selama ini kita kan tidak percaya diri gitu. Ya, saya bisa memahami semuanya. Ini mohon maaf ini Kang Gus, ini saya terpaksa harus memotong ini. Berikutnya saya akan ambil dari saudara kita sekarang,